Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TIU CPNS kemampuan numerik ya. Oke, ini soal yang kalian lihat di layar kaca ini adalah analisis tabel ya. Oke, pertanyaannya, dari tabel berikut, negara yang memiliki penurunan yang sama dari penurunan virus cyber adalah yang mana nih? Filipina, Indonesia, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina dan Thailand, dan juga Malaysia dan Singapura. Oke, kita coba cari selisihnya gitu ya nih dari 2018 ke 2019. Coba kita hitung dulu ya. Atau bisa juga ini, atau kita hitung aja dulu ya. 11 kurangi 9 ini kan 2 ya. Terus ini jadi 4 gitu kan. 4 kurangi 1 3,2. Terus ini 14 kurangi 9 ini 5, coret 1 jadi 11 kurangi 6 5,5. Terus 5 kurangi 3 ini kan 2. 13 kurangi 6 berapa? 9,2 ya. Ya 7,2 sorry. 7,2 gitu ya. Coba nih, 5 kurangi 2 kan 3. 6 kurangi 2 4,3. Coba nih. 13 kurangi 8 ini kan 5. 13 kurangi 8 5. Ini ambil tinggal 6. 6 kurangi 1 5,5. Nah, coba lihat nih, Filipina sama Thailand ada yang sama nih ya. Ya udah jawabannya yang D gitu. Oke, delta jawabannya. Jadi kalau sudah ketemu jawaban langsung aja jawab ya. Tapi buat latihan nggak apa-apa. Coba nih hitung yang ini. 9 kurangi 8 kan 1. 9 kurangi 4 berapa? 5. 5,1. Oke, jadi yang delta jawabannya. Tabel berikut ini adalah data penjualan berbagai peralatan olahraga pada catur bulan ketiga di 5 toko. Oke. Dari tabel di atas, toko memiliki penjualan tertinggi adalah, oke, ini bisa aja dihitung satu persatu, cuman teman-teman biasanya orang kadang suka lambat cara menghitungnya gitu. Tapi sini saya ajarkan cara yang mudah. Nah, cara yang mudahnya, coba perhatikan baik-baik angkanya nih ya. Apakah di sini ada angka yang sama? Kalau angka yang sama, berarti bisa kita abaikan saja. Coba nih 135. Apakah ada angka yang sama di bawah ini? Tidak ada ya. Coba di sini tidak ada. Nah, ini ada nih. 135 ada nih ya. Berarti ini bisa kita abaikan. 135. Di sini apakah ada? Tidak ada kan? Oke, kita lanjut. Coba 145. Nah, ada nih. 145 ada nih yang sama nih ya. 145. Coba di sini. Ah, ada nih 145. Coba di sini apakah ada 145? Nggak ada ya. Di sini? Nggak ada. Oke, berarti kita lanjut lagi. 150 coba. 150 apakah di sini ada? Nggak ada ya. Di sini? Nggak ada. Kalau yang ini ada 2 nih malah. Berarti 150 coret, coret, coret. Gitu ya. Coba 140 nih. Di sini ada nggak? Nggak ada ya. Nah, di sini ada nih 140, ada coret. Kalau yang sini ada nih. Nah. Coba nih 170. Nggak ada, di sini nggak ada. Nah, ada nih ya. Berarti 170 coret. Gitu ya. 175 coba. Ada nih ya. Nah, 175 nih ada nih. Ada lagi di sini nggak ada ya. Tinggal 160. Coba nih 165 nggak ada ya. 180. Ah, ada nih. Bulan Oktober sama November ada nih. 165 ada nggak yang lain? Nggak ada ya. Oke, berarti penjualan tertingginya ini tersisa 165 sama 160. Sedangkan yang ini tersisa 155. Artinya pasti toko yang memiliki penjualan tertinggi adalah yang C. Oke, Caca jawabannya. Bisa sih kalau dihitung, dijumlahin semuanya gitu. Cuman ya teman-teman nggak semua orang bisa mikir gitu, bisa ngitung gitu ya. Cara mudahnya seperti itu aja gitu. Oke, Caca jawabannya. Buat teman-teman yang ingin mengikuti tryout SKD CPNS bareng Privat Apais, nah monggo silakan
daftar tryout bisa melalui harga 28.000 secara langsung atau bisa juga membeli buku gitu ya. Silakan teman-teman bisa pilih gitu kan nih. Akan rilis bulan Juli ini TO 48 gitu kan. Rilis Agustus awal dan juga rilis Agustus akhir. Fasilitasnya ada 3 paket tryout online, soal sama seperti TO satuan 48, 9, dan 10. TO dapat dikerjakan berulang kali, soal mirip model asli tes SKD CEP 2023. TWK full penalaran dengan opsi jawaban mirip, TIU model terbaru, dan TKP penalaran dengan opsi jawaban mirip. Dites skor per materi, ranking nasional, pembahasan soal lengkap, dan juga join grup belajar Telegram gitu ya. Sebenarnya bukan hanya ini saja gitu, ada beberapa tryout bareng Pripat Alpais seperti, nah ini harganya cuma 10.000 ya. Ini part 4 sama gitu kan. Ini ada part 5 ya. Ini ada part 6 dan juga part 7 gitu. Jadi silakan teman-teman tentukan gitu kan dengan menggunakan kode kupon ini. Jelas yang tertera di sini ya. Rizky namanya gitu. Oke. Dan selamat mencoba. Diketahui Z lebih besar daripada 1 dan Z lebih besar daripada W. Manakah hubungan yang tepat berdasarkan informasi soal di atas? Oke. Coba teman-teman perhatikan. Z lebih besar daripada W, atau bisa juga dinyatakan sebagai W lebih kecil daripada Z. Gitu ya. Nah, Z-nya ini kan lebih besar daripada 1. Nah, teman-teman pahami dulu gambar gini ya. Saya gambarkan dulu ini. Ini kan kalau ke kanan ini kan positif ya kan. Nilainya. Gitu. Kalau ke kiri ini negatif gitu kan. Teman-teman sudah belajar yang kayak gini kan. Konsep bilangan negatif dan juga bilangan positif. Gitu. Yang tengah-tengah ini misalkan 0 gitu ya. 0. Nah, Z-nya lebih daripada 1. Berarti Z-nya itu kan ini kan 0. Misalkan ini 1. Ini 2, 3, dan 4. Artinya ini Z-nya nih kisaran segini kan. Z-nya kisaran segini gitu kan. Ini Z-nya gitu. Sedangkan ini ke sini negatif 1 kan, ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan juga negatif 4. Nah, berarti W-nya itu kisaran angka segini, gitu kan? Kisaran angka segini. Gitu kan. Nah, ini W-nya gitu ya. Gitu, paham? Oke. Paham ya? Gitu. Jadi Z-nya itu kisaran antara 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 seterusnya gitu. Sedangkan W-nya kisaran 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan juga negatif 4. Nah, artinya disimpulkan pasti Z-nya itu kan nilainya adalah positif, ya kan? Sedangkan W-nya bisa negatif, bisa positif, bisa juga negatif. Gitu toh? Ya. Coba nih. Sekarang kita hitung ini ya, ke sini, terapkan ke sini. Z tambah W. Positif ditambah positif pasti hasilnya positif toh. Kalau Z-nya positif, kalau W-nya positif ya. Sedangkan ini kan Z ini kan lebih besar daripada 1 atau Y lebih kecil daripada Z gitu kan. Y lebih kecil daripada Z. Artinya ini kan besar dikurangi kecil. Kalau besar kurangi kecil hasilnya adalah positif gitu. Nah, kalau kedua di bilangan positif ini, coba lihat ini kan dijumlah, ini dikurang. Artinya ini kan angkanya semakin naik, yang ini semakin turun. Gitu, pasti kesimpulannya adalah P lebih besar daripada Q. Gitu ya. Nah, ini jangan senang dulu ya, jangan langsung jawab P lebih besar daripada Q gitu. Coba hitung lagi, cek lagi. Tadi kan ini ada 2 ya kan? Gimana kalau W-nya negatif nih ya? Saya ambil nilainya negatif gitu. Coba. Kalau W-nya sama dengan negatif ini, negatif ketemu positif kan jadi negatif kan? Berarti P-nya bisa jadi sama dengan Z kurangi W. Ya kan? Gitu.
Sedangkan Q-nya negatif, ketemu negatif, jadi positif kan, berarti jadi Z tambah W. Artinya kan bisa juga, ini kan kalau dikurang angkanya turun, yang ini angkanya naik. Artinya bisa jadi Q lebih besar daripada P, atau P lebih kecil daripada Q itu. Jadi ada dua persamaan dari sini gitu. Nah, dari sini sudah terlihat jawabannya pasti yang ini, hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Oke, Elpa ya jawabannya. Jadi soal ini tuh sebenarnya tidak perlu masukin angkanya, misalnya 1, 2, 3 dihitung satu persatu gitu, lama gitu. Cukup paham aja konsep kayak gini gitu kan. Konsep seperti ini. Gitu. Jadi kan selesai. Kalau misalkan satu persatu masukin 2, 3, negatif 2 gitu, hitung-hitung satu sama ini, agak sedikit lama gitu. Pakai konsep ini aja gitu kan. Pakai konsep yang sangat mudah gitu kan. Tuh. Ini udah jelas kan. Kalau misalkan ditambah angkanya pasti naik kan. Kalau dikurang pasti angkanya turun gitu. Artinya pasti sudah terbaca gitu kan. Kalau angkanya naik pasti P di atas Q gitu. Atau Q di bawah P. Tapi kalau ini W-nya negatif, bisa jadi P-nya berkurang, Q-nya bertambah gitu nilainya. Jadi P lebih kecil daripada Q gitu. Jadi kalau ada dua pilihan jawaban ini, jawaban yang tepat adalah P dan Q tidak dapat ditentukan. Oke, Elpa pasti jawabannya. Diketahui X sama dengan min 4/3 ditambah 4 kali 3 ditambah 7 per 3. Sedangkan Y-nya adalah min 4 per 3 dikali 15 ditambah 13 dibagi 3. Oke. Manakah hubungan yang tepat berdasarkan informasi soal di atas? Oke. X-nya ini kan saya tulis dulu, tulis ulang. Min 4 per 3 ditambah 12 ditambah 7 per 3. Kita hitung dulu yang ini ya, yang sama penyebutnya. Min 4 ditambah 7. Utangnya 4 dibayar 7. Kembalian 3 kan. 3 per 3 sama dengan 1 ya kan. Kemudian ditambah 12 jadi 13. Sehingga X-nya sama dengan 13 ya. Ketemu. Sedangkan Y-nya min 4 per 3. Atau langsung aja coret nih. Coret berapa? 5 min 4 kali 5 kan min 20. Ditambah dengan, nah ini kalikan aja gitu kan. 13 kali 3 berapa? 39 ya. Kita hitung 39 kurangnya 20 aja berapa? 19 ya. Oke. 3X sama dengan 2Y. 3-nya kan 3, X-nya tadi kan 13 ya kan. Ini kan 19 nih. 3 dikali 13 itu kan 39. 2 kali 19 berapa? 38. Salah, berarti bukan sama dengan. Harusnya lebih besar ya. Lebih besar harusnya ini. Coba nih, 3X kurang dari Y. X-nya kan 13 dikali 3 ya pasti salah juga dong. Harusnya lebih besar. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Sudah jelas kan nih. 13 dan 19. Nah, tinggal antara ini. Coba 2X 2 kali 13 berapa? 26. X-nya berarti jadi, kalau 2X itu kan sama dengan 26. Sedangkan Y-nya 19. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Elpa. Oke, Elpa jawabannya. Oke, ini ada satu soal. Coba dikerjakan teman-teman. Gitu. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Gimana konsep pengerjaannya. Dan coba ditulis jawabannya di kolom komentar ya. Sekian dulu videonya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga menekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang memiliki soal atau bentuk soal terbaru di baik itu TWK, TIU ataupun TKP, silahkan di DM saja atau gabung grup WhatsApp di channel Rizky ST Ngajar. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.